Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai Principal Component Analysis. Oke, Principal Component Analysis ini itu merupakan salah satu dari jenis analisis faktor ya. Nah, kita tahu di analisis faktor itu ada juga exploratory factor analysis dan confirmatory factor analysis. Lalu yang berikut ada juga Principal Component Analysis. Nah, Principal komponen analisis ini prinsipnya itu hampir sama seperti confirmatory factor analysis. Ya. Cuma perbedaannya adalah Principal komponen analisis ini adalah suatu teknik analisis untuk menyederhanakan variabel. Jadi mungkin bisa saja variabel kita itu banyak ya. Nah, mungkin ada 5 atau 6, tetapi dengan Principal komponen analisis ini kita bisa menyederhanakan variabel-variabel kita itu atau komponen-komponen itu. Nah, jadi apa ya? Principal komponen analisis itu prinsipnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau confirmatory factor analysis itu kan kita cuma mengkonfirmasi faktor yang sudah ada. Nah, bisa terjadi bahwa dalam kita konfirmasi itu ternyata memang ada penyederhanaan juga, itu bisa saja terjadi. Tetapi prinsipnya confirmatory factor analysis itu adalah hanya untuk mengkonfirmasi komponen atau faktor yang sudah ada. Nah, sedangkan Principal komponen analisis itu prinsipnya dia adalah analisis untuk menyederhanakan variabel. Penyederhanaan variabel dari variabel-variabel yang sudah ada. Nah, secara singkatnya seperti itu. Nah, oke, kita akan melanjutkan dengan simulasi ya. Simulasi uji Principal komponen analisis ini. Oke, pertama-tama tentu kita membutuhkan data ya. Data untuk kita olah menggunakan Principal komponen analisis. Nah, di sini saya sudah memiliki data ya. Ini data penelitian penelitian ini merupakan penelitian regresi atau mungkin regresi tapi ada variabel mediatornya ya. Ada variabel mediatornya. Oh ya, jadi mungkin saya jelaskan lagi bahwa sama seperti confirmatory factor analysis maupun exploratory factor analysis. Nah, Principal komponen analisis ini memang banyak digunakan di analisis multivariat ya. Nah, seperti misalnya regresi, lalu ya misalnya regresi ya. Nah, itu sering digunakan analisis multivariat. Nah, ini ada 5 variabel di sini ya. Data ini memiliki 5 variabel. Ada variabel mediatornya yaitu yang ini M1, M2. Ini M1, M2 ini sampai M5 ini adalah variabel mediatornya. Ini indikator variabel mediatornya, dan variabel mediatornya itu adalah fintech utility. Lalu ada FK ini ya. FK ini adalah financial knowledge atau pengetahuan finansial. Ya, variabel yang kedua, lalu variabel ketiganya itu FA, financial attitude ya, atau sikap finansial. Lalu ada FS ya. FS ini finansial, saya lupa ini finansial apa ya. Jadi ada variabel keempatnya adalah FS ini ya, finansial. Lalu yang berikutnya Y. Nah, Y ini kalau tidak salah ini manajemen keuangan ya. Variabel terikatnya atau variabel terikatnya ini adalah manajemen keuangan, variabel Y-nya. Nah, jadi ada 5 variabel ya. Lengkapnya ada 5 variabel. Nah, kita akan mengolahnya menggunakan Principal komponen analisis. Nah, kita lihat apakah bisa dari 5 variabel ini disederhanakan ya menjadi mungkin 4 atau 4 variabel ya, atau mungkin ternyata tetap 5 variabel. Nanti kita akan lihat. Nah, ini sudah saya simpan data ini.
Lalu kemudian kita akan mengujinya menggunakan software Jamovia. Nah, tadi saya akan impor datanya. Oke, saya akan impor datanya. Nah, ini yang ini untuk principal component analysis. Saya masukkan. Oke, sudah masuk semua datanya. Ya. Nah, sekarang kita akan mulai untuk menganalisisnya yang menggunakan principal component analysis. Kita akan menu vektor yang ini. Nah, di menu vektor ini itu ada beberapa jenis analisis ya. Ada reliability analysis, ada data reduction ya. Nah, ini data reduction ini principal component analysis, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis. Nah, ini mengapa disebut dengan data reduction? Karena memang ketiga analisis ini memang dia prinsipnya itu untuk mereduksi data gitu. Makanya bisa terjadi bahwa misalnya di exploratory factor analysis itu dari berbagai indikator itu, misalnya di exploratory factor analysis ini misalnya itu kan kita mengeksplor kira-kira ada berapa faktor nanti kan. Nah, kita memiliki beberapa item misalnya atau beberapa item atau beberapa indikator. Tetapi kita belum tahu nanti indikator-indikator atau item-item ini masuk dalam faktor-faktor yang mana. Maka kita menggunakan exploratory factor analysis untuk mereduksinya menjadi beberapa faktor. Nah, begitu juga di confirmatory factor analysis ini kan juga prinsipnya juga seperti mereduksi kan. Walaupun memang dia hanya mengkonfirmasi faktor yang sudah ada, tetapi di dalamnya itu ada prinsip reduksi. Karena bisa saja terjadi bahwa misalnya di salah satu faktor itu misalnya ada 5 indikator. Tetapi ternyata bisa terjadi salah satu indikatornya itu ternyata masuk pada faktor yang lain, bukan pada faktor yang itu. Jadi memang prinsipnya masih tetap mereduksi data gitu. Nah, lalu yang principal component analysis juga itu prinsipnya memang mereduksi data. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di principal component analysis ini dari variabel yang ada misalnya itu bisa kita reduksi menjadi hanya berapa variabel saja. Misalnya tadi kan kita memiliki 5 variabel. Nah, dalam principal component analysis kita bisa mereduksinya, menyederhanakan misalnya menjadi 4. Kalau misalnya kita merasa dengan 4 variabel ini ternyata lebih cocok dibandingkan kalau misalnya menggunakan 5 variabel. Oke, saya masuk ke faktor lalu ke principal component analysis. Oke, nah sekarang saya masukkan semua itemnya. Saya masukkan. Oke, masih loading. Oke, nah di sini saya mencoba menggunakan Promax saja ya. Saya coba menggunakan Promax. Lalu number of components saya pilih yang based on parallel ya, analysis. Lalu untuk assumption-nya saya klik juga. Faktor loadingnya kita biarkan saja 3. Lalu ada komponen summary, komponen correlation, sama script plot. Nah, script plot ini itu yang juga penting ya. Karena dari script plot ini kita bisa melihat kira-kira lebih tepatnya itu berapa variabel ya yang bisa disederhanakan, atau ternyata mungkin dengan 5 variabel mungkin lebih cocok ya, atau mungkin dengan 4 variabel mungkin lebih cocok. Nah, jadi pertama kita menggunakan based on parallel analysis. Nah, lalu rotationnya saya menggunakan Promax. Nah, dari sini ternyata ya di teorinya itu kan tadi kita lihat ada 5 variabel. Ternyata ketika kita menggunakan principal component analysis dan menggunakan based on parallel analysis, ternyata cuma ada 4 gitu ya. Cuma ada 4 komponen. Nah, terus kita melihat di variabel
fintech utility-nya atau mediatornya ini M1, M2, M3, M4, M5 itu ternyata mereka variabel indikator-indikatornya ini atau item-item ini ternyata menyebar gitu ya, menyebar tidak pada satu komponen saja, dia menyebar gitu. Nah, misalnya M3, M4 itu di komponen 1, lalu M1 di komponen 2. M2 itu tidak ada ya, karena M2 ini mungkin faktor loadingnya lebih kecil dari 3 ya. Ya, ini lebih kecil dari 3 sehingga dia tidak memiliki komponen ya, tidak masuk dalam komponen manapun. Nah, M3, M4 itu masuk di komponen 1. M1 dan M4 masuk di komponen 2, sedangkan M5 masuk di komponen 4. Nah, itu jadi ternyata variabel utility ini itu masing-masing indikatornya itu tersebar di beberapa komponen, tidak menyatu dalam satu komponen. Lalu untuk yang financial knowledge itu ternyata semuanya itu masuk dalam satu komponen, ya, yaitu komponen yang ketiga, sehingga bisa kita katakan memang dia ini financial indikator-indikator ini ya, indikator-indikator ini atau item-item ini memang indikator-indikator yang menjelaskan soal financial knowledge ya, sehingga dia masuk pada komponen ketiga semuanya. Jadi bisa dikatakan komponen ketiganya adalah financial knowledge. Lalu yang ini financial attitude itu juga semuanya itu masuk dalam satu komponen, yaitu komponen 2. Maka bisa kita katakan bahwa indikator-indikator ini atau item-item ini memang dia menjelaskan soal financial attitude atau sikap finansial. Maka bisa kita katakan komponen kedua ini adalah komponen tentang financial attitude. Lalu sekarang kita beralih ke ini Y ini ya. Y ini atau variabel manajemen keuangan ya. Nah, ini variabel manajemen keuangan ini kalau kita lihat ya, hampir semuanya itu berada dalam satu komponen ya, semua indikator ini. Nah, hanya ada beberapa indikator yang ternyata masuk pada komponen yang lain. Misalnya Y4 ya. Y4 ini kan kita lihat faktor loadingnya itu lebih besar ke komponen yang kedua ya, dibanding komponen pertama, sehingga Y4 ini masuk pada komponen yang kedua. Maka Y4 ini itu lebih tepatnya adalah indikator yang menjelaskan soal financial attitude ya sebenarnya. Nah, ini. Lalu yang berikut itu Y14. Y14 ini kan kita lihat faktor loadingnya itu lebih besar pada komponen kedua dibandingkan komponen pertama. Maka bisa kita katakan Y14 ini itu adalah indikator yang mau menjelaskan mengenai komponen yang kedua atau financial attitude ya. Nah, selanjutnya itu kita lihat ada ini komponen keempat. Nah, komponen keempat ini itu ada ini F1 sampai F12 ya. F12 ini kita lihat hampir semuanya masuk pada komponen 4. Nah, ini FS ini financial skill ya. Nah, artinya indikator-indikator ini hampir seluruhnya itu menjelaskan soal financial skill ya. Financial skill. Nah, hanya ada beberapa indikator yang ternyata tidak masuk pada financial skill. Misalnya indikator FS4 ini lebih cocoknya masuk pada komponen pertama ya, komponen 1 atau ya komponen 1 atau manajemen keuangan ya. Nah, itu. Nah, begitu juga yang FS11. FS11 juga masuk pada komponen 1. Nah, kalau kita mau mau lebih jelasnya itu bisa kita pilih yang ini, short coding base size. Nah, ini nanti bisa langsung digabungkan gitu. Nah, ini kan kita lihat misalnya komponen 1 kan. Nah, komponen 1 itu terdiri dari
ini sampai M3 ini. Berarti M3 yang sebelumnya itu adalah indikator untuk fintech utility itu masuk pada komponen 1, yaitu manajemen keuangan ini ya. Atau mungkin bisa kita buat variabel yang lain ya, mungkin bukan ini ya, bukan manajemen keuangan. Lalu FS11 juga masuk pada komponen pertama, FS4 juga masuk pada komponen pertama. Nah, lalu komponen keduanya itu adalah ini ya, komponen keduanya adalah ini ya, dari F4, FA4, M4 masuk pada komponen M4 ini itu bisa masuk pada dua komponen sekaligus ya, karena nilai faktor loadingnya sama gitu, 0,368, 0,368. Nah, sedangkan Y14 masuk pada komponen yang kedua. Oke, nah lalu komponen ketiganya adalah ini, FK ini ya. Jadi FK ini semua indikatornya itu memang tepat untuk mengukur tentang financial knowledge. Lalu yang terakhir adalah komponen keempat, yang ini, komponen keempat. Ini. M5 itu masuk pada komponen keempat. F8, F7, F6, F1, F3, dan seterusnya. Nah, kemudian kita melihat ini intercomponent correlation. Nah, ini kita lihat korelasi antar komponen. Nah, ini kan kita lihat nilainya kecil-kecil ya, 0,283 ya. Misalnya ini korelasi antara komponen 1 dan komponen 2 itu kan 0,283, komponen 1 ke komponen 3 0,03. Nah, ini memang korelasinya memang rendah. Mengapa? Karena dengan rendahnya korelasi ini mau menunjukkan bahwa komponen-komponen ini memang komponen-komponen yang berbeda, gitu, tidak sama. Berbeda kalau misalnya korelasi antar komponen ini tinggi ya, misalnya 0,7, 0,8, 0,9 gitu ya. Nah, kalau nilai korelasinya tinggi atau sangat tinggi, nah itu mengindikasikan bahwa kedua komponen itu sebenarnya memiliki kesamaan. Kalau dia memiliki kesamaan, ya lebih baik dia disatukan menjadi satu komponen daripada dibedakan menjadi dua komponen kan. Nah, semakin kecil nilai korelasinya, maka itu menandakan bahwa semakin berbeda dua komponen itu, tidak sama. Nah, sehingga di sini kita lihat nilai korelasinya kecil-kecil ya. Nah, lalu kita lihat ini nilai Berthold test sphericity-nya ya, nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,01. Lalu KMO measure of sampling adequacy-nya juga overall itu 0,790, lebih dari 0,5. Sehingga bisa kita katakan karena nilainya itu lebih dari 0,5, maka bisa kita katakan data ini bisa digunakan untuk analisis prinsipal komponen analisis ya. Lalu kita lihat script plotnya. Nah, di script plotnya ini kita lihat titik-titiknya itu kan, nah titik-titik ini itu menandakan datanya dan menandakan ada berapa komponen yang bisa dibentuk. Nah, di sini kan kita lihat titiknya itu ada satu di sini, lalu dua yang ini ya, lalu yang dua ini kan berdekatan sehingga dia masuk dalam satu komponen, lalu keempat. Nah, ini menandakan bahwa ada 4 komponen gitu. Ini ada 4 komponen. Nah, komponen 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti kan ada 4 komponen. Nah, di situ kan kita lihat bahwa kalau kita menggunakan based on parallel analysis, maka komponennya itu hanya terdiri dari 4. Nah, kalau kita menggunakan data yang kita masukkan tadi kan, itu ternyata kan ada 5 variabel. Ternyata setelah kita menggunakan prinsip komponen analisis, lalu kita pilih based on parallel analysis, ternyata hanya 4 komponen. Dan ada satu komponen itu yang tidak masuk, itu komponen fintech utility.
Karena indikator-indikator fintech utility itu masuk pada komponen-komponen yang lain. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pakai yang fixed saja, fixed number. Nah, kita tahu bahwa fixed kita itu kan ada 5 ya, 5 variabel. Nah, 5 variabel. Jadi, kita coba masukkan. Nah, kalau kita masukkan 5 variabel, maka akan seperti ini juga ya. Itu 2. Nah, kita lihat pada script plotnya. Nah, kita lihat pada script plotnya. Script plot ini lebih menunjang kalau misalnya komponennya itu ada 4 dibandingkan 5 ya. Dibandingkan 5. Karena kita lihat ini. Ada 1 titik di sini, lalu titik ini, lalu yang 2 ini itu kan bisa dihitung menjadi 1 karena berdempetan. Lalu ini. Sehingga sebenarnya itu lebih tepatnya itu ada 4 komponen dibanding 5 komponen. Nah, ini kan kita lihat. Lebih cocok jika komponen itu terdiri dari 4 dibandingkan 5. Karena kita lihat dari script plotnya juga lebih menunjang kalau ini adalah 4 komponen dibanding 5 komponen. Ya. Oke, saya kira seperti itu ya. Video saya kali ini mengenai prinsip komponen analisis. Oh iya, ada satu yang ingin saya katakan bahwa prinsip komponen analisis ini juga bisa kita analisis menggunakan SPSS. Nah, hanya saja prinsip komponen analisis di dalam SPSS itu sering disalahartikan sebagai confirmatory faktor analisis. Padahal sebenarnya mereka memiliki prinsip yang berbeda antara prinsip komponen analisis dengan confirmatory faktor analisis. Nah, sayangnya mereka yang menggunakan SPSS sering menyalahartikan prinsip komponen analisis ini sebagai confirmatory faktor analisis. Itu yang terjadi. Oke, saya kira demikian dulu video saya kali ini. Semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih.